Halo, bertemu kembali dengan saya Kurniadi Mubala. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas contoh soal beam elemen. Nah, jika sebelumnya kita membahas bagaimana menyelesaikan permasalahan beam elemen dengan gaya atau beban terpusat, maka kali ini kita akan membahas bagaimana menyelesaikan permasalahan beam elemen jika kita memiliki beban yang terdistribusi. Nah, di sini kita punya sebuah struktur balok sederhana, ya, sebuah balok horizontal yang menerima gaya terdistribusi yang merata, ya, karena ini seragam, gitu ya, sebesar 4 kilonewton per meter dan ada momen ke arah counterclockwise sebesar 20 kilonewton meter. Nah, baloknya sendiri memiliki panjang sebesar memiliki panjang 4 meter. Nah, balok ini memiliki modulus elastisitas 210 GPa. Oke, kemudian momen inersia penampangnya sebesar 4 kali 10⁻⁴ meter pangkat 4. Oke, kita harus menentukan gaya dan momen ekivalen di titik nodal, gaya-gaya reaksi tumpuan di balok, kemudian gaya distribusi gaya geser dan momen tekuk, serta distribusi vertical deflection dan sudut pergeseran tekuk pada balok. Nah, jadi berbeda dengan soal sebelumnya, karena kita punya beban distribusi, maka nanti ada langkah tambahan yang harus kita lakukan. Oke. Ya. Oke. Nah, langkah pertama adalah kita melakukan proses diskretisasi. Nah, karena ada momen gitu ya yang bekerja di tengah balok gitu ya, yaitu momen ini. Maka maka kita tidak bisa membagi balok ini hanya satu elemen saja. Oke, karena kita harus menempatkan momen ini pada titik nodal. Jadi minimal kita membagi balok ini menjadi dua elemen seperti ini, elemen 1, elemen 2 dengan panjang masing-masing L yang sama. Jadi L-nya sama dengan 2 meter. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita konversi beban terdistribusi merata ini menjadi beban terpusat ekivalen. Nah, kalau kita lihat pola distribusinya ini sama dengan beban yang ada di baris 4 tabel konversi. Jadi nanti di sebelah kiri ini ada gaya terpusat di titik nodalnya min WL per 2, sebelah kanan juga sama min WL per 2. Oke. Jadi ini adalah gaya di sini. Oke, ini. Nanti juga ada gaya di sini ke bawah sebesar ini. Lalu nanti ada momen yang ini searah jarum jam karena dia negatif. Jadi dia ada momen clockwise ke sana, besarnya ini. Lalu kemudian di sini ada momen yang sifatnya counterclockwise, ini besarnya WL kuadrat per 12. Oke. Nah, jika ini kemudian kita konversi, kita dapat seperti ini. Oke. Ini untuk elemen pertama ya, kita konversi dulu elemen pertama, kita dapat seperti ini min WL kuadrat per 12, ini WL kuadrat per 12, WL per 2, min WL per 2, min WL per 2. Oke. Elemen 2-nya juga sama, sebelah kiri dia berputar searah jarum jam, min WL kuadrat per 12, ini berputar berlawanan jarum jam, gitu ya, WL kuadrat per 12, ini min WL per 2, ini min WL per 2 arahnya ke bawah, karena W-nya mengarah ke bawah. Nah, kemudian beban ekivalen di masing-masing elemen, ini kita gabungkan kembali, kita jumlahkan. Jadi di titik 2 nanti ada kontribusi gaya vertikal ke bawah dari elemen 1, yaitu ini F E2Y1. Jadi ini simbol E di sini ya. Ini menyimbolkan gaya ekivalen begitu ya. Oke.
Nah, kemudian di sini nanti ada dua gaya ekuivalen ini dari elemen 1 dan elemen 2, nanti harus kita jumlahkan. Lalu kemudian di sini ada momen ekuivalen yang berlawanan arah jarum jam dari elemen 1 dan momen ekuivalen yang searah jarum jam dari elemen 2. Nah, kalau kita lihat karena ini besarnya sama, tandanya sama, dia sebenarnya saling menghilangkan, oke. Nah, sehingga kalau kita total maka gaya-gaya yang bekerja pada struktur ini seperti ini ditambah dengan ini ada gaya ekuivalen dari gaya terdistribusi dan momen ekuivalen. Oke. Lalu kemudian ada momen M yang tadi bekerja di tengah batang. Oke. Jadi seperti ini. Nah, ME21 dan ME22 ini saling menghilangkan karena besarnya sama dan arahnya berlawanan. Nah, ini kalau kita rangkum seperti ini, oke. Ini diketahuinya EI, ini M momen dan W-nya gaya terdistribusinya. Nah, gaya terdistribusinya ini kita tulis positif ya di sini, karena yang kita tulis adalah besarnya saja, bukan arahnya. Oke, lalu kemudian kita hitung gaya ekuivalen di titik nodal 1 dan titik nodal 2 di elemen 1. Oke, kita dapatkan min 4.000. Jadi ini dari W kali L 2/2 seperti ini. Oke, lalu kemudian kita hitung momennya, titik nodal 1 min WL kuadrat per 2, kita dapat seperti ini. Di titik nodal 2, ini WL kuadrat per 12, kita dapatkan seperti ini. Oke. 133,33 Newton meter. Di elemen 2 sama, kita hitung juga gaya ekuivalennya, min 4.000, arahnya ke bawah. Lalu di elemen 2, di titik nodal 2 ini gaya momennya negatif. Di sini tadi positif ya, titik nodal 2 elemen 1. Oke, lalu di titik nodal 3 ini positif, kita hitung besarnya sama. Nah, kalau kita rangkum kita dapatkan seperti ini. Oke, lalu kemudian kita tuliskan persamaan matriks untuk elemennya, baik elemen 1 maupun elemen 2, kita peroleh seperti ini. Ini EI per L pangkat 3. Ini V1, V1, V2, V2, defleksi elemen 1, F1Y1, M11, F2Y1, M21. Jadi ini adalah F1Y1 artinya adalah gaya di titik nodal 1 pada elemen 1 mengarah sumbu Y. Ini momen di titik nodal 1 mengarah ke gaya di momen di titik nodal 1 pada elemen 1. Oke. Nah, kemudian ini yang untuk elemen 2, di sini V2, V2, V3, V3. Kemudian persamaan ini kita gabungkan, ya, kita dapatkan matriks seperti ini. Ini matriksnya sama karena elemennya orientasinya sama. Oke. Ini ada F2Y1 tambah F2Y2, M21 tambah M22. Nah, kemudian ini kita ganti dengan gaya resultan di titik nodalnya. Jadi di titik nodal 1 ada F1Y dan FE1Y1. Jadi ada gaya ekuivalennya kita tambahkan. Karena selain gaya reaksinya F1Y, jadi ada gaya ekuivalen FE1Y1 di titik nodal 1. Demikian pula momennya, selain M1 kita tambah juga dengan ME11. Ini adalah momen ekuivalen di titik nodal 1 pada elemen 1. Lalu di titik nodal 2 kita mendapatkan F2Y tambah FE2Y1, FE2Y2. Ini adalah gaya ekuivalen di titik nodal 2 dari elemen 1 dan dari elemen 2. Nah, kemudian momennya juga sama, ini M2 ditambah ME21 ditambah ME22, karena ini kontribusi momen dari elemen 1 dan 2 ini tadi saling menghilangkan karena besarnya sama berlawanan arah. Nah, demikian pula di titik nodal 3, ini nanti ada kontribusi dari gaya ekuivalennya ya, sama seperti di titik nodal 1. Oke. Nah, M2-nya adalah, nah dari sini kita bisa lihat bahwa F1Y, M1 kita tidak tahu karena ini gaya reaksi tumpuan, F3Y, M3 kita juga tidak tahu. Nah, kita tahu F2Y-nya ini sama dengan 0. Karena kalau kita lihat di diagram soal, ini tidak ada gaya vertikal di titik nol di tengah batang, hanya momen saja. Nah, kemudian M2Y-nya, M2, oke, ini sama dengan 2 kali 10⁴ Newton meter. Oke.
Jadi kalau matriks sisi kanan ini kita bandingkan, kita samakan, kita peroleh jadi seperti ini ya. F kecil 1Y1 ini sama dengan F besar 1Y ditambah FE 1Y1 dan seterusnya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kita bisa juga melakukan perhitungan ya dari sini lagi. Oke. Nah, kemudian nilai numerik setiap variabel kita masukkan, oke ya, sehingga kita peroleh seperti ini. Oke, ini F1Y ditambah min 4000, M1 ditambah min 133 dan seterusnya, gitu ya. Ini minus, ini plus, ini minus ya, M2-nya ME21, ME22, jadi ini saling menghilangkan. Oke. Lalu kita dapatkan seperti ini min 4000, ini 20.000, min 8.000, ini 20.000, F3Y min 4.000, ya. Ini M3 tambah 133, ini M1 min 133, ini F1Y min 4.000. Oke, jadi F1Y M1, F3Y M3 belum diketahui. Oke, dan ini akan kita tentukan. Nah, kondisi batasnya adalah V1 V1 sama dengan 0. Jadi ini kondisi batasnya karena ini di sisi kiri ditumpu tetap, V3 sama dengan 0, V3 sama dengan 0, karena sisi kanan juga ditumpu tetap. Oke. Jadi dari sini kita bisa dapatkan bahwa matriks persamaan matriks global ini dapat kita reduksi hanya menjadi asalnya 6 kali 6, dapat kita reduksi menjadi 2 kali 2 seperti ini, karena yang belum diketahui hanya V2, V2. Nah, dari sini kita bisa kalikan ya EI per L pangkat 3-nya. Kemudian dari sini nanti kita bisa selesaikan ya sederhana karena ini 0, ini 0. Otomatis kita peroleh V2-nya min 3,175 kali 10 pangkat 5, V2-nya 5,952 kali 10 pangkat 5 gitu ya. Nah, dari sini kita hitung gaya reaksi di tumpuan. Untuk menghitung gaya reaksi di titik nodal 1, kita gunakan baris pertama dari matriks persamaan matriks globalnya. Oke, karena F1Y-nya ada di sini. Jadi di sini nanti ada min 4000, ini gaya ekuivalennya. Kemudian ini matriks kekakuan dan matriks deformasinya. Kemudian ini kita ganti dengan angka numeriknya 00. Oke, ini 00, ini sesuai dengan yang sudah kita hitung sebelumnya. Lalu ini dikalikan. Oke, kita melakukan perkalian matriks vektor. Jadi ini vektor, ini kita kalikan ke sini. Ini kemudian kita kalikan ke sini dengan ini dan seterusnya dengan ini dengan ini ya, ini dengan ini, lalu ini dengan. Nah, dengan demikian kemudian ini kita jumlahkan, kemudian kita kalikan dengan EI per L pangkat 3-nya. Oke, 10, ini 10,5 kali 10 pangkat 6. Dari sini nanti kita peroleh F1Y-nya adalah 15.500, gitu ya. Arahnya positif, jadi gaya reaksinya ke atas. Oke, M1-nya sama juga kita ambil ini baris kedua, kita dapatkan ini M1-nya 10.333,33. Ini seharusnya Newton meter ya. Di sini ada typo gitu. Sebentar. Ya, ini ada typo ya, kita betulkan. Ya, ini harusnya Newton dot meter. Oke. Ya, ini sama juga ya. Ini harusnya Newton dot meter. Oke. Ya. Kita hide lagi agar lebih mudah. Oke. Nah, dari sini kita peroleh rangkumannya seperti ini. Jadi M1-nya adalah 10.333,33, M3-nya adalah min 333, min 333 Newton meter.
F1Y-nya adalah 15.500, ini 500, 3Y-nya. Oke. Nah, kemudian kita akan hitung gaya dan momen di masing-masing elemen. Kita hitung ini F1Y1 kecil sampai M kecil 32 gitu ya. Oke. Jadi ini sederhana, kita tinggal kalikan saja, oke ya. Ini tinggal kita kalikan saja matriksnya karena ini sudah diketahui. Oke, jadi kalau kita hitung untuk elemen 1 kita peroleh seperti ini. F1Y, M1, F2Y, M21 seperti ini. Jadi F1-nya 11.500, arahnya ke atas, M1-nya 9.000. Oke. M kecil satunya 9.000. F2Y1-nya min 11.500, M2-nya 14.000. Oke. Lalu kita dapatkan F2Y seperti ini 3.500, 6.000, min 3.500, ini 1.000. Oke. Ini sama, tinggal kita kalikan saja. Kalau kita gambar skemanya seperti ini, jadi di sini gayanya ke atas, di sini ke bawah, minus. Ini positif, counterclockwise, ini juga positif, counterclockwise, counterclockwise, counterclockwise. Oke. Nah, kemudian kita hitung gaya geser dan momen tekuk. Jadi dalam hal ini kita akan menggunakan metode alternatif. Kita tidak akan buat sketsa berdasarkan gaya di masing-masing titik nodal, tapi kita akan hitung menggunakan formula. Jadi M atau momen bendingnya ini ada sama dengan EI D kuadrat V per DE kuadrat. V-nya atau gaya gesernya EI D pangkat 3V per DE pangkat 3. Nah, kita ketahui V-nya formulanya seperti ini ya. 2L per 2 per L pangkat 3 dalam kurung V1 min V2 seper L kuadrat V1 plus V2 X pangkat 3 min gitu ya, dan seterusnya X kuadrat V kali tambah V kali X1 tambah V1. Nah, ini kalau kita diferensiasikan sekali, pertama kita boleh seperti ini ya, ini DX pangkat 3 per DX, DX kuadrat per DX, 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 ini dV1 DX. Karena V1 ini konstanta, maka dV1 per DX sama dengan 0, ini hilang, DX per DX X-nya hilang ya, karena ini sama, pembagian atas bawah, dx kuadrat per dx sama dengan 2x gitu ya. Ini konstantanya tetap tidak berubah. Dx pangkat 3 per dx ini adalah 3x kuadrat. Oke, jadi ini turunan pertama. Lalu kita turunkan lagi, ini turunan keduanya. Oke, kita dx kuadrat per dx, ini dx dx, ini d per dx, ini karena ini konstanta, ini turunan ini sama dengan 0, dia hilang, dx per dx, x-nya juga hilang, dx kuadrat per x ini 2 kali x, tapi sudah ada 3, jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi ini 6, konstanta x min 2 kali konstanta. Oke, lalu kemudian kita turunkan sekali lagi untuk mendapatkan turunan ketiganya. Oke, ini tinggal dx dx, ini d per dx, ini 0. Jadi d pangkat 3v per dx pangkat 3-nya berupa konstanta, seperti ini. Kemudian ini masing-masing kita substitusikan ke formula ini. Jadi d kuadrat v per dx kuadrat ini kita substitusikan ke ini. Jadi ini d kuadrat v per dx kuadrat. Oke. Ini kita masukkan ke persamaan momen. Oke. Lalu kemudian ini d pangkat 3 per dx, d pangkat 3v per dx pangkat 3. Ini kita substitusikan ke persamaan gaya geser seperti ini. Jadi kalau kita lihat, karena ini sifatnya konstanta, maka gaya gesernya nanti fungsinya adalah seperti seragam ya, seperti garis horizontal. Oke. Nah, jika kemudian kita plot M dan V-nya, kita dapatkan seperti ini. Ini untuk V-nya, jadi ini positif horizontal, lalu turun, ini masih positif. Gitu ya. Jadi ini yang tadi 11.500, gitu ya. Oke, ini 11.500. Ini yang 3.500. Oke. Lalu kemudian untuk M-nya, ini kita peroleh seperti ini. Jadi ini min 9.000, gitu ya. Lalu dia naik gitu ya sampai 14.000, oke.
Ini lalu turun di 6.000, turun di sini. Lalu naik lagi pelan-pelan di sini sampai ke 1.000 gitu ya. Jadi ini seperti ini momennya. Lalu kemudian kita hitung pergeseran vertikal dan momen pokoknya. Oke, ini formula untuk V-nya dan ini formula untuk V-nya untuk elemen 1 ya dan elemen 2. Oke. Jadi V-nya ini turunan pertama gitu ya dari V, kita sudah hitung di depan turunannya, formulanya seperti ini jadi kuadrat, ini pangkat 3 awalnya. Kemudian kalau kita plot, kita hasilkan seperti ini. Jadi defleksi maksimum ini terjadi di dekat titik tengahnya di sini, jadi defleksi maksimum ada di sini karena ada momen ya, bukan gaya. Oke. Lalu kemudian ini bending momennya, dia turun dari 0 turun negatif, lalu naik positif sampai sekitar 6, begitu kemudian dia turun lagi melandai menuju ke 0. Jadi karena di ujung-ujung ini tidak berputar karena tumpuan mati, maka momen bendingnya juga sama dengan 0 di masing-masing ujung. Baik, ini adalah pembahasan soal gaya terdistribusi. Nah, langkah yang membedakan sebenarnya yang paling utama adalah perhitungan gaya ekivalen. Jadi gaya terdistribusi ini kita terjemahkan menjadi gaya-gaya ekivalen ini. Jadi ini langkah krusialnya. Langkah selanjutnya sebenarnya sama dengan langkah yang sudah kita bahas di video sebelumnya untuk elemen balok yang menerima beban terpusat. Baik, selesai. Sampai bertemu di video selanjutnya.